pakai androk pendek, udah pakai celana pendek, maka saya bilang, oh ya para anjing mau kita weh. Makanya ngasuh aja dah, pensiun dini aja deh bos. Pensiun dini akhirnya, makanya nggak ada kuntilanak sekarang. Ada no lihat no Nyi Roro Kidul. Oh Nyi Roro Kidul hidup di laut. Apa pernah aja pakai baju renang? Enggak. Kebayang. Nanya. Benar. Dia hidup di laut tapi nggak pernah aja pakai baju renang. Makanya kebayang. Nah orang sini hidup di darat pada pakai baju renang. Pagi-pagi hari Minggu pada nyeplak ya. Iya Allah ya Rabbi. Orang sono, orang kampung saya, mau mulainya dari sini, mau pindahan sini, saya tahu banget itu mah. Hidup di dalam terbatas baju renang, mau nyeplak, apalagi kalau pagi-pagi ya. 1, 2, 3. Ah, saya lagi lewat, bisa ngeliat. Saya lagi lewat, iya Allah ya Rabbi. Itu hidup di darat pada pakai baju renang. Gagal lu banjir. Lah hidup di laut nggak pernah pakai baju renang. Makanya Pak Inna Suhzari Syaitan Al-Insi, takut sama setan manusia. Kalau setan kata Nabi Inna Asyadda, bahwasanya kata Nabi yang paling aku takuti adalah sayatinal insi, setan manusia. Kenapa Pak Inna sayatinal jin? Karena bahwasanya setan jin yazhabu idza sta'awastu, mereka akan pergi apabila aku minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabur setan jin mah. Setan manusia ya justru surahan masing-masing. Pak Inna sayatinul insi yajuruni ilal ma'asi. Karena setan manusia kita bacain ayat kursi terus nyamperin aja. Kita udah aja mungkinan. Biasa. Itu tergantung iman. Nah, sipun iman itu namanya apakah semua orang itu punya keimanan, semuanya ditaruhin pun iman. Di hatinya ada keimanan. Si pula sejad ada semuanya. Cuma itu pohon ada yang subur, ada yang bacak. Kalau gede-gede. Kalau saya mah ada yang cahayanya mencuswar, ada yang cahayanya kayak rokok meletik. Gede itu cahayanya. Jangan ngarep masang AC sama kulkas. Kalau masang lampu 400 mah. Lampu 400 masang AC ngejeprek mulu. Jangan ngarepin dicoba yang gede. Kalau imannya masih kecil mah. Kalau iman masih kecil mah ngejeprek mulu. Ngaji dikit, kiai ngomong bab dengki, besok nggak ngaji. Lu nggak ngaji? Enggak. Iya dengki banget gua. Romanya dari pertama ngaji nih, kalau gua simak nih pertama ngaji sampai rapi ngaji gua udah. Tuh ya kiainya salah. Kalau ngaji ngerasa kesinggung, bukan kayaknya dengki, bukan kayaknya jutek, bukan kayaknya ketus, lu sakit hati itu. Bocah naik pun jambu, jatuh, tangannya patah, diurut baru dipegang doang udah ngejerit. Bukan tukang urutnya jago, anak lu tangannya patah. Coba orang sehat diurut sakit nggak? Sakit lah. Lu ngaji kesinggung mulu, ya kalah gurunya. Temen lu tanya, nah kesinggung nggak? Enggak, enggak. Bukannya berarti bukan gurunya, lu yang sakit. Makanya kalau budigan mah budik. Kalau budik jangan suka mandi di laut. Ntar aja pulang mandi di laut malam-malam begini mulu. Apa ya kata? Payah, air laut mah gatel. Bukan air laut gatel, lu budigan. Laut lu salahin. Iya, bukan kiainya yang ketus, bukan kiainya yang jutek, lu sakit. Kalau pengen baik, besok balik lagi ngaji.
Kalau pengen baik, besok balik lagi ngaji. Udah 5 kali ngaji, udah 6 kali ngaji, mantar udah baik artinya. Kayak mau ngomong apa juga tinggal jemanggut doang. Iya ya, emang gua salah. Itu baik namanya. Kalau tangan patah, ngurut, pertama ngurut sakit kata tukang ngurut, besok balik lagi atau kalau mau baik balik, kalau nggak balik sengkok terus. Ntar mah kalau udah baik nih, dipegang kayak apa juga tengkurut, minggir doang udah baik namanya. Udah baik. Iya, Pak Ustadz, saya mau ngaji mau ngapain jadi kayak kagak apa kagak. Lu mau ngapain pada kerja kayak kagak apa kagak? Ada nggak orang berhenti kerja gara-gara nggak kaya? Orang kerja di pabrik udah 5 tahun belum beli mobil, berhenti nggak dia ngaji? Berhenti nggak dia kerja? Enggak. Sebab kenapa dia nggak berhenti kerja? Karena dia sadar orang kerja bukan nyari kaya, tapi orang kerja kebutuhan. Ada nggak orang berhenti makan gara-gara nggak gemuk? Saya mau nanya ini mah, ada nggak orang berhenti makan gara-gara nggak gemuk? Lu nggak makan tong? Enggak. Lu ngapa? Mau ada gede sih gua. Nggak ada. Kenapa orang tersebut kagak berhenti makan darbannya kuntet mulu? Sebab dia sadar orang makan bukan nyari gemuk, tapi orang makan adalah kebutuhan setiap hari. Ada nggak ibu-ibu nyusuin anaknya berhenti gara-gara anaknya nggak gede? Nggak ada. Aku kuntet mulu kan? Berhenti nggak tuh si ibu nyusuin? Kalau dia susuin aja. Kenapa? Karena si ibu sadar nyusuin anak bukan karena anak gemuk, tapi itu kebutuhan si anak. Tapi ngapa orang berhenti ngaji gara-gara nggak ngerti? Ada nggak orang berhenti ngaji gara-gara nggak ngerti? Banyak. Itu yang salah. Ngaji mah bukan biar ngerti, ngaji mah kebutuhan lu per hari. Buat ngempanin hati lu, biar iman lu meletek, biar iman lu gede, biar iman lu mencusuar. Nggak ngerti udah wajib. Ngaji mah ngaji aja, ngerti mah terbelakangan. Yang tahu kita udah ngerti orang bukan kita. Makan mah makan aja, jangan ngarepin gede. Ntar tahu-tahu pakai baju, sesek ini gua. Tanya tuh badan yang kita bawa tiap hari, tanya kapan badan gedeinnya. Nggak tahu. Bocah aja makan aja bocah. Begitu pakai celana panjang lah ke mata kaki nih. Tanya tuh bocah, kapan tong badan lu ninggiinnya? Dia nggak tahu. Dia mah yang penting makan, ntar badan gede dewe. Ngaji aja ngaji. Ntar juga kalau kita ngobrol sama orang, kata orang ini, "Ustaz, omongan udah kayak ustaz." Coba lah. Orang yang tahu mah. Udah bau ustaz ini, biarin bau ustaz daripada ustaz bau. Yang mendingan ustaz bau dengan bau ustaz daripada ustaz bau. Nih makanya kalau iman masih kecil mah kayak api masih kecil. Api masih kecil maka tiup angin mati. Kadang-kadang api masih kecil kena napas aja mati. Kalau kayak kita nih pun makanya karena api kita masih kecil kudu ada yang ngedengin. Apa namanya itu? Iya lah ngaling-ngalingin lah. Aku bawa ke orang kota aja. Gak ngedeng juga. Ngaling-ngaling. Nih kan. Kali. Iya karena emang apinya masih kecil, maka edeng-edengin, aling-alingin biar dia kagak ketiup angin. Sebab kalau dia ketiup angin mati. Kita nih iman kita masih kecil, bukti iman masih kecil. Kita mau pergi ngaji nih rada mendungan dikit aja begini kita. Pak, hujan. Gitu. Ngaku aja Pak. Kata anaknya, enggak mah enggak gerimis. Iya sekarang kagak. Kamu begini bagaimana pulangnya? Oh, batu itu namanya iman masih kecil. Ngedeng-ngedeng. Ada orang beli mantel buat pergi ngaji. Kagak. Orang mau beli mantel buat pergi kerja. Nggak ada orang beli mantel buat pergi ngaji, nggak ada. Tuh berarti iman masih kecil. Karena imannya masih kecil, dedeng-dedengin, jangan ngalingin api biar dia kagak mati. Karena iman kita masih kecil, maka kita mah kudu punya guru. Biar kalau ngapa-ngapa ada yang ngadu. Guru, gimana lo ya? Ngapa emang? Oh no, bini saya ngadat mulu, ngajakin ke tokoliong mulu. Gimana tokoliong? Tokoliong apa sih?
Iya, tokoliong. Emas. Iya. Iya. Itu banget. Ini saya gimana guru ya? Ngajakin ke tokoliong mulu. Ngajakin bilang, ini ajak aja. Ntar yang kesana, ya kan cuma ngajak pulang kan bisa dibeliin. Lu ajak aja. Makanya kudu ada yang nemenin, kudu ada yang tempat ngadu. Orang mah kudu tempat ngadu. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak satu namanya Hafsah. Hafsah udah janda. Gitu Hafsah janda, Sayyidina Umar bin Khattab ngomong sama Sayyidina Utsman. Utsman saat itu duda. Ruqayyah meninggal. Kata Sayyidina Umar, Utsman, anak saya Hafsah udah janda. Diam aja Utsman. Tawarin ke Sayyidina Abu Bakar, anak saya mau sudah janda, diam aja Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Utsman ngomong sama Rasul, ya Rasul, saya punya sahabat dua, saya tawarin anak saya diam aja. Siapa? Oh no, aku kan udah janda ya Rasul. Saya tawarin nama Utsman, diam aja Utsman. Apa kata Rasul? Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Hafsah. Hafsah nikah dengan Rasul, Rasul lebih baik dari Utsman, Utsman nikah dengan Ummi Kulsum putri Rasul lebih baik daripada Hafsah. Itu untungnya kita ngadu sama guru. Ngadu sama guru jangan buat nangkep medi doang apa? Memang begitu orang sekarang mah anak nggak bisa baca Quran, ustadz yang ngebawain, dia nggak bawa ustadz tuh anak. Anak nggak bisa baca Quran, dia nggak bawa ke rumah ustadz. Anak kagak bisa sholat, dia nggak bawa ke rumah ustadz. Bininya nggak ngerti dia nggak bawa ke rumah ustadz. Tapi anak jam 1 malam nangis kagak keluar air mata, buru-buru jauh ke rumah ustadz. Lah kan dia nangkep medi. Dan aku apa? Emang begitu kerjaan orang sekarang. Ustadz udah kayak orang, ya Allah, anaknya udah umur 25 wadon belum kawin, baru ke rumah Ustadz. Ustadz doain lo, anak saya belum laku-laku. Ayo, anak lu gak bisa ngaji, gak ngomong sama Ustadz. Lompongan anak ngelaku aja ngomong sama Ustadz. Ustadz, menjual tanah lo gak laku-laku, doain Pak Ustadz. Begitu mulu sekarang orang nganggap Ustadz. Jadi Ustadz dianggap bagaimana ya? Ustadz udah kayak daun salam. Lah, daun salam gimana? Nih orang menyemur nyari daun salam. Semurnya mateng, daun salam dimakan kagak? Dibuang. Orang bikin nasi uduk nyari daun salam. Nasi uduk mateng, daun salam dibuang. Orang mau ngapain aja nyari daun salam mateng dibuang. Lempengan, Pak Ustadz, anak saya mau bawa duit, anterin Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz, anak saya kemarin bawa duit mau nikah, anterin Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz, anak saya kemarin nikah itu bini udah 4 bulan, doain Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz, mantu saya kemarin 4 bulan udah lahir, namain Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz, anak saya yang kemarin lahir udah nyukur rambut, doain Pak Ustadz ya. Iya. Apa aja Pak Ustadz, tapi lo cuma dapat gusuran, Ustadz yang nggak panggil. Salam. Emang PA semuanya. Iya Allah ya Rabbi, Ustadz udah kayak dalam salam. Masih mendingan lengkuas Bu, sempet kegigit. Double pahit. Mana makan antri panjang banget makan. Makan antri panjang banget. Lempongan dia semur tinggal 4 potong semur. Ada potongan gede banget ya serok aja. Ini di atas potongan mah. Ya serok tuh potongan paling gede. Makan dari tembok tahu ketawa. Oh, ini dia rambut lengkong. Masih mendingan. Ini yang lengkong cuma sempet kegigit. Udah salah kagak. Ada rasa-rasanya. Banyak salah kegigit kali biar bares gua sama guru ngaji. Jangan sama guru TK baris banget. Emang guru TK ngajarin apa sih? Ngajarin temprok tangan doang sih. Sama krik-krikan. Lempengan mau naik kelas guru TK ada beliin tas yang 500.000. Dia lempengan ustaz kali aklas kakak. Ya udah menes banget Ustaz. Makanya Bu biar perhatian sama guru ngaji anak kita. Jangan ampe itu Ustaz beralih dari sorban hijau menjadi jaket hijau. Digocek.
Oh, nggak khawatir saya. Saya khawatir. Banyak banget sekarang bisa belum tikar. Jol, gara-gara sama bapaknya nggak berpikiran. Tuh Iman udah gede mah, masih kecil mah jagain, biar punya guru tempat ngadu. Kalau punya guru mah enak. Ustaz, saya bagaimana ya? Biasanya orang kalau mulai bener ada aja godaannya kan. Dia kan bukan nama dia. Dulu Ustaz nih saya lagi jadi videoan, agak ada godaan sekali, saya sehat-sehat aja, duit gak mumet, ngeraup dapet. Kan Ustaz nih saya udah mulai bener, ada aja, kadang-kadang laki lah kerja berhenti, anak pernah sakit, gimana Ustaz ya? Punya dia aling-alingin tuh aku masih kegiatannya sehatin sama Ustaznya. Udah, nama juga orang mau bener, orang bener mah emang godanya banyak, jangan balik lagi jadi biduan. Jadi biduan mah duit gampang, emang gak dicoba yang begitu mah. Ada edeng-edeng. Iya, ada yang ngaling-ngalingin. Coba kalau api udah gede mah jangan takut ketiup angin. Api udah gede ketiup angin bukan mati, tambah gede. Tambah gede. Rasulullah ke masjid, pergi ke masjid, diludahin. Pulang dari masjid, diludahin. Pulang ke masjid, ludahin. Kita begitu nggak dicoba guru, nggak bakalan. Kita mah kagak ada yang ngeludahin aja kagak ke masjid. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Nih Pak, jangan suka begini ya Allah. Sungguh berat cobaan yang kau berikan kepadaku. Kalau kata sama tai, orang sono. Saya mau kalau bapak saya kan ngomel gitu mulu, kata bapak saya nih, laga lu yang pakai tai banget, bapak saya ngomel gitu, mau orang Betawi. Dulu saya pikirin mulu, ya bapakku ngomel, bapak saya kasar amat ya. Nyampe sini saya pikirin. Iya juga sih ya, emang kita tai mulu. Iya, mata betai, gigong, gigi betai gigong, kuping betai, mata betai, kepala betai ketombe, kulit betai daki, pusar yang kita tutupin tiap hari ada kayak pusar. Makanya saya baru sekarang ingat, iya pantas kalau gua kalau ngomel ya, gagal pakai tai banget lu. Iman apa kalau udah gede ya, ketiup angin kamu gede, bukannya mati. Nabi Ibrahim waktu mau diikat, itu siapa yang ngumpulin kayu bakar? Satu negeri ngumpulin kayu bakar. Berapa lama itu api nyalanya? 9 hari 9 malam. Gede apa kagak itu api? Saking gedenya itu api, burung lewat di atas api kebakar sama tuh api. Saking gedenya tuh api. Begitu api dinyalain, Nabi Ibrahim diikat. Enggak kayak di komik Tatang Es. Kalau komik Tatang Es makan kayu bakarnya ditumpukin, Nabi Ibrahimnya ditaruh di atas. Enggak, sebenarnya di kitab-kitab ayunya dinyalain, Nabi Ibrahim diisi kayak selopetan tuh, dilemparin Nabi Ibrahim. Begitu lagi diikat, kata malaikat, gini malaikat penjaga laut, Ibrahim, kalau kau izinkan, kan kutumpahkan laut untuk agar api yang membakarmu padam. Gimana Ibrahim? Nabi Ibrahim, gak usah, coba tuh. Enggak mau, orang udah imannya gede mah. Coba kalau kita pulang ngaji, pulang sholat Jumat, sendal hilang. Terus ada orang polsek datang, Ustaz, itu yang ngambil Pak Ustaz, ngambil sendal Pak Ustaz, perlu diberesin, habisin. Tuh man yang gitu mah, habisin. Dia sendal orang sekampung bilang, baru sendal doang. Nabi Ibrahim apa malaikat penjaga laut nawarin, Ibrahim andaikan kau izinkan, kan kutumpahkan laut agar api yang membakarmu akan padam. Kata Nabi Ibrahim apa? Ustaz. Datang lagi malaikat nawarin. Hosinaturiyah Ibrahim, kalau kau izinkan, kan kutiupkan angin sekuat-kuatnya agar api yang membakarmu terbang ke udara. Apa kata Nabi Ibrahim? Gak usah. Sampai Jibril datang, pimpinannya datang. Kata Jibril, Ibrahim, alaka hajatan, apakah kamu punya kebutuhan sama saya? Kata Nabi Ibrahim, ammalakala Jibril, saya tidak butuh sama kau. Kata malaikat Jibril, kau butuh sama siapa? Aku butuh sama Allah. Kata Jibril, silakan kau minta sama Allah. Kata Nabi Ibrahim, mau ngapain saya minta sama Allah?
Emang Allah juga tahu saya mau dibakar. Tuh, api udah gede, kedip angin tambah gede. Tapi awas bapak-bapak, ibu-ibu, itu pakaian Nabi Ibrahim. Ngomong begitu, mau ngapain saya minta sama Allah? Emang Allah juga tahu saya mau dibakar. Itu pakaian Nabi Ibrahim, jangan dipakai sama kita. Bang, kerja apa bang? Apaan kayak kerjain? Ya, nih Allah juga tahu kita lagi susah. Apa itu? Makin ngomong belah-belah, Allah juga tahu kita lagi susah. Ini siapa lu? Nabi Ibrahim ngomong begitu emang deket banget sama Allah, pantes. Lah kita mah jauh banget, nggak pantas ngomong kayak gitu. Kalau Bapak Anies Baswedan ditanya, Pak Anies, gimana untuk tahun depan? Bapak Anies mau nyalonin presiden atau kembali menjadi gubernur daerah lain? Apa kata Bapak Anies? Saya bagaimana Bapak Presiden? Kalau Bapak Presiden mengizinkan saya lanjut, saya akan lanjut. Kalau berhenti saya berhenti. Pantas nggak begitu ngomong gitu? Pantas kalau udah ketemu presiden. Katanya, Teh, gimana Teh? Entar dulu, belum tahu mulu. Teh saya tanya, Teh, gimana Teh? Nyalon lagi nggak? Saya gimana presiden buruk? Ini presiden dari jarak lu ke presiden berapa? Lu lewatin RW, lewatin lurah, lewatin camat, lewatin wah, itu banyak mau jaraknya. Kagak pantas RT mah ngomong bagaimana presiden. Kalau kita ngomong gimana Allah tanya, nggak pantas kita ngomong bagaimana Allah. Sebab kita mah jauhan jaraknya. Kalau bisa Nabi beri mah pantas. Kita mah kadang-kadang ya Allah nggak ngaji kok. Apaan? Apa sih? Gigi. Oh, sakit gigi. Apa kali gigi aja? Ini aja nih. Ya. Oh ngaji kok. Mana yang bocah, nggak ada yang nungguin. Bocah siapa? Saya lagi ngomong kamu saya. Emang mau tunjuk-tunjukkan sih. Saya lagi ngomong saya. Jangan tunjukkan. Emang iya. Iya, ini begitu ceritanya. Jangan ditegesin. Iya, pakai ditegesin. Kok nggak ngaji kok? Gimana nih bos ada nungguin? Oh iya. Bawa ngaji bawa bos. Kalau nungguin bocah kapan gede? Kalau bocah gede kapan? Kok itu udah pada gede kan? Kok nggak ngaji? Ya bagaimana ya ada cucu? Iya. Cucu lagi aja disalahin. Orang hono. Cucu juga bawa datu. Anaknya udah gede, cucu juga tata lagi. Kenapa lagi dah? Sakit. Wah cucu udah pada gede kan? Emang gak ngaji? Orang babanya lagi peret di rumah. Babanya dia salahin. Babanya disalahin. Oh babanya udah kerja, cucu udah pada gede. Emang gak ngaji? Gak kagak. Emang apa? Ada tukang di rumah. Tukang disalahin. Apa ada rapinya? Maka kata ulama, ihalatukal a'mal ala wujudil firaq. Nunggu ngaji, nunggu sholat duha, nunggu baca Quran ala amal ala firaq, atas waktu yang kosong. Ihalatukal amal ala wujudil firaq. Entarlah nunggu sempet gua ngaji dah. Entarlah kalau gua sempet gua ngaji. Entarlah kalau gua sempet gua baca Quran. Entarlah kalau gua sempet gua ke masjid. Entarlah kalau gua sempet gua sholat duha. Atau lama apa? Itu namanya mati. Ihalatukal amal ala wujudil firaq min ru'unatin nafsi, itu timbul daripada hati yang paling bodoh. Orang mah gak ada sempatnya bu. Yang punya anak ribet sama punya anaknya. Jem enak kagak punya anak Ustaz. Lu tanya kagak punya anak enak apa enggak? Enggak juga ya Ustaz.
saya mah bosan, kadang-kadang kesinggung mulu perasaan saya. Kalau dia pada kumpul orang ngomongin anak sudah minggir aja, ya Allah. Berarti yang kagak punya anak capek sama nggak punya anaknya. Yang kerja capek sama kerjanya. Gimana enak nganggur? Lu tanya nganggur, enak aja. Enak aja kata yang nganggur enak. Iya, iya. Jadi gue pengen bekerja, kan cuma ada ngajak kerja. Yang nganggur aja kita undang mulu dan kagak datang. Besok ketemu kita tanya, lu kemana kemarin? Katanya nganggur gini. Sampai ribet banget pusat. Yang nganggur bukan ribet. Nggak ada orang lah, semuanya ribet. Yang jadi guru capek sama jadi gurunya, yang jadi murid capek sama jadi muridnya. Yang jadi orang tua capek jadi orang tuanya, yang jadi anak capek jadi anaknya. Enggak ada yang enak, enggak ada. Yang enak siapa? Yang enak yang ngeliatin. Lalu apa? Makanya hidup mabu jangan sase-sase mulu. Dia beli mobil. Sase-sase mulu. Tetangga beli mobil, dia beli Bordeaux. Murahan. Ngobatin puyeng. Tetangga beli mobil, dia beli Bordeaux. Nih, namanya hidup pakai kita ngeliat gunung. Gunung cakep nggak dari jauh? Dari jauh, kelihatannya gunung cakep banget. Coba lu masuk ke dalam. Ada jurang, ada macan, ada leluwe, ada kalajengking, ada ciku-ciku, ada gaang, apa juga ada. Kelihatannya doang dari jauh cakep. Enak amat kalau dia jadi kiai. Coba lu jadi kiai. Enak banget jadi kiai. Enak amat dia kerja. Coba lu kerja. Capek amat kerja ya. Enak amat kalau dia nganggur. Coba lu nganggur. Yang amat. Enggak ada yang enak hidup mah. Makanya jangan nunggu sempet memang nggak bakalan sempet. Kapan kita mau sempet? Enggak. Ke masjid, anak laki ke masjid. Emang apa guru-guru ke masjid? Kan sholat jam di masjid 4 rakaat, di rumah 4 rakaat. Emang apa guru ke masjid? Sama berarti. Terus di masjid nyembah Allah, di rumah nyembah Allah. Sama sih. Emang apa bedanya? Oke, saya tanya. Kita punya anak pondok nggak? Ada nggak yang punya anak pondok sini? Ada. Anak bocah di pondok minta duit 500.000. Kita transfer, nyampe nggak? Kita anterin ke pondok, nyampe nggak? Girangan mana bocah? Girangan di transfer, girangan dianterin. Kita sama-sama nyampe. Kenapa dia lebih girang dianterin? Banyak tambahnya. Iya mintanya 500. Begitu dibagi 500, apa bocah bilang? Mama, odol aku habis. Nambah. Gatnya jatuh mah, kebot nambah. Itu tambahnya bisa gopek. Nah kenapa kudu ke masjid? Pak, kan sama-sama 4 rakaat Jor, sama-sama hidup Allah Jor. Emang apa kudu ke masjid? Nih, kalau ke masjid banyak tambahnya. Mana tambahnya? 1, kalau ke masjid bajunya rapi, sarungnya cakep, minyak wanginya wangi. Coba kalau di rumah, ya, di rumah pakai goblok. Ini mah kita lagi ngomongin apa kudu ke masjid gitu. Iya di rumah mah, ya Allah kadang-kadang cuma pakai anduk doang. Sudah kita keluar juga. Bayang, bener baju. Ada orang ini tuh, dan pokoknya ke masjid dari cakep. Nah, 1 tambahnya. Kedua, kalau di masjid tambahnya ada tahiyatul masjid. Di rumah ada nggak? Nggak ada. Di rumah mah nggak ada tahiyatul rumah. 3, kalau di masjid ini habis ajan kita sholat apa namanya? Qobliyah. Di rumah ada qobliyah? Ya, hilang. Anak laki bukan wadon. Anak laki di rumah kagak ada qobliyah. Di masjid habis sholat ada nggak doa wiridan? Ada. Ada doa nggak? Ada. Ada ba'diyah nggak? Ada. Di rumah hilang semuanya. Apalagi sholatnya nungguin iklan.
Mama iklan mah apa? Mengajikan besti ya. Ya Allah ya Rabbi. Nggak bakalan. Makanya kudu ke masjid. Bukan ngapa-ngapa kalau bicara pahala mau dijelas dah itu mau dijelas lebih banyak pahalanya jamaah. Ini mah kita ngomong yang kelihatan aja dah. Emang apa kudu ke masjid banyak tambahan. Nah, di antaranya makanya ngaji mah jangan ngomong sempet. Satu aja kalau ngomong cinta sama Nabi mah satu dulu dah. Nabi nyuruh tahajud berapa kagak? Pak Ustaz, saya kalau tahajud mata udah kayak delem. Nabi nyuruh sedekah, berat apa kagak? Berat. Satu aja deh gampang kita jalanin dulu. Ini bulan mulut. Kalau kita ngomong cinta sama Nabi, satu aja dah perintah Nabi kita jalanin. Mana perintah Nabi? Utlubul ilma. Kata Nabi cari ilmu, ngaji. Itu aja udah. Itu dulu kita jalanin. Nabi nyuruh ngaji, kita ngaji dah. Kita ngaji kali 2 sama beratan daripada pergi kerja, kali tahajud mau udah pergi kemana tahu, kali yang lain udah pada kemana tahu. Satu aja dulu kita jalanin perintah Nabi. Utlubul ilma, cari ilmu ngaji. Ya Pak Ustaz, saya emang gak ada turunan kiai, ngaji juga percuma. Emang apa nggak ada turunan kiai sama percuma? Udah, lu kerja sekarang kerja, besok berhenti kerja lu. Emang apa Pak Ustaz? Lu gak ada turunan kaya. Apa Jakarta? Apa Jakarta? Ya kali-kali aja saya kaya Pak Ustaz. Kali-kali. Rempongan itu aja kagak kali-kali. Anak lo suruh ngaji. Ya Pak Ustaz, anak lo Ustaz, anak pada peribahasa buah jeruk tidak jauh jatuh dari pohonnya. Anak mah nggak beda sama babanya nyopir, anaknya nekin, babanya melesker, anak ngaduk, kan begitu ya. Kalau ngomong buah jeruk tidak jauh jatuh dari pohonnya tuh pisang sama jeruk yang di depan kita punahnya di mana? Tuh jeruk tuh punahnya di Medan, ngapa jeruknya bisa ke sini? Tuh pisang tuh dari Sukabumi bisa buahnya di sini. Berapa banyak anak tukang macul jadi kiai? Berapa banyak anak tukang jalan jadi kiai? Yang jangan jelek sangka dulu. Itu kok bisa pun jeruk bunanya di Medan, jeruknya di sini. Itu bukan jatuh. Kalau pengen jauh, petik tuh jeruk, petik, masukin keranjang, bawa ke mobil, bawa ke Jakarta, baru bisa jauh. Kalau ngarepin jatuh nggak bakalan jauh. Kalau anak pengen jauh sama babanya, petik tuh anak, naikin ke mobil, bawa ke pesantren. Kalau ngarepin jatuh, ya 10-11. Sebelah 11 kalau ngarepin jatuh. Kalau pengen jauh, petik tuh anak, bawa ke pesantren. Ya Pak Ustaz bagaimana ya anak saya mah, kalau dia di pondok belum aja tidurnya di ketek emaknya mulu. Gimana dia mondok? Coba kita buka sejarah nabi-nabi. Ada nggak nabi yang dari masih kecil sama babanya? Nggak ada. Nabi Musa lahir kanyupin. Nabi kita lahir udah nggak ada babanya. Baru 5 tahun tinggalin pisahin mamanya. Siti Maryam lahir buang baju lakso. Orang-orang sukses Pak Bu, nggak ada yang masih kecil sama babanya. Ada nggak anak pisang berbuah kalau masih ada babanya? Wah, jauh nih. Nih nanam pisang. Kita nanam pisang, nanam pisang. Dapat 1 tahun pisang beranak, gitu kan? Bagaimana caranya biar nih anak pisang bisa berbuah nggak kalau masih ada ininya? Bisa nggak berbuah? Kalau bakalan. Kapan dia bisa berbuah kalau ini udah mati? Ya kan? Berapa banyak anak yang masih ada babanya kolokan banget, tapi begitu babanya mati buatnya jadi cerdas itu. Begitu babanya mati buatnya jadi mandiri. Pun pisang juga kalau berbuah mak nungguin babanya mati. Lah begitu. Jangan apa nungguin mati apa guru. Kalau nggak mau nungguin mati petel. Dia pisahin kalau nggak mau nungguin mati mah. Pisahin anak pisang, pisahin. Ya guru, kalau saya pisahin layu. Kalau dia bisa pisahin kuning. Terus saya nggak punya anak pisang. Ya tulus kagak ada pisahin tuh anak pisang kuntet aja. Kuntet buahnya emang udah pisang kulo. Pisang Lampung kecil. Dia segera kecil bagaimana aja kuntet. Ya kayak kelingking. Enggak tahu ngomong emang salah
salah saya ngomong? Kagak. Iya, kalau punya anak pisang supaya bisa berbuah, jangan apa nungguin biangannya mati, pisahin. Kalau pengen punya anak bener, nggak pengen nungguin babanya mati, pisahin dari masih kecil. Anak kepondokan, biarin dia kuning paling seminggu, biarin dia layu paling seminggu. Pantar kalau udah muncul daun baru, udah seger, dia bisa lebih seger dari biangnya. Biarin bocah menangis di pondok paling seminggu, masih dia mati apa nangis. Biarin bocah mah kagak betah paling 2 minggu, ntar kalau dia seger lebih seger dari biangannya. Itu makanya pisahin, petel. Jangan main perasaan, kalau main perasaan mah nggak bakalan mondokin anak. Apalagi bocah kawin mikirin, kalau gua kawin, gua kembali bini gua ya. Ngapus kalau nggak kawin. Jangan main perasaan, jangan apa. Nih contoh, kabayan pengen makan kiong. Kabayan kiong. Kabayan pengen makan kiong sawah, jalan dia ke sawah. Begitu dia di sawah ada kiong. Tapi begitu dia pengen turun, perasaannya main. Dalam amat itu sawah. Kenapa dia punya perasaan sawah dalam? Karena kelihatan langit. Sawahnya di air ya. Kalau sawah di air kelihatan banget langit ya. Kayak bini kita nyer bening, saya rapan tuh mi, lah sayur pala itu mi, pala apaan itu pala saya gitu. Iya betul. Ya, bini nyer bening, saya adalah sayur pala mi, pala apaan sih mi, bener apa? Itu pala umis itu ada. Tahu aja. Kabayan begitu pengen turun, takut ya main perasaan. Kenapa perasaannya? Ya sawahnya dalam. Tak kalau gue turun gue kelelep main perasaan airnya. Tapi pengen masak kiong. Tapi takut pulang kabayan ambil pancing. Itu kiong dipancing. Kiong dipancingin kiong. Setengah jam. Saat belum dapat 1 jam, belum dapat setengah, belum dapat 2 jam temunya lewat, dijorokin kabarnya. Begitu dijorokin jatuh ketawa aja, hahaha, lah kecetek ya. Pertanyaannya, semenjak kapan kabayan tahu kalau sawah itu cetek? Enggak. Jawabannya semenjak kabayan gak main perasaan dan rasa. Sebab orang dijorokin gak main perasaan. Bisa itulah dia tahu kalau sawah itu cetek. Kapan anak muda berani kawin? Kapan anak muda berani kawin? Dijorokin sama babanya. Kawin gak lo? Gak kawin gua ngurusin lo. Iya pak iya. Begitu udah kawin enak toh. Enak toh. Kapan orang berani mondokin anak? Paksain jorokin, udah mondokin anak lo. Aja nangis. Ada gurunya di sono. Aja, aduh, ntar dapat 2 bulan tanya. Enak mondokin anak? Iya enak banget gua di rumah tenang. Gua mau kemana-mana tenang. Nah, enak kan mondokin anak. Itu saatnya kita nggak usah main perasaan dan rasa. Kalau main perasaan rasa, sampai kapan nggak bakal berani kawin? Sampai kapan nggak berani mondokin anak? Buang rasa itu. Sebab orang-orang sukses dari masjid juga mau bawa. Ngaji itu aja perintah Rasul. Emang ngaji jam berapa sih? Habis maghrib. Ya habis maghrib saya baru mau pulang kerja. Ada yang habis sisa, ya lagi baru minum kopi. Ada yang jam 9 malam. Jam 9 malam banyak parahinya. Ada yang habis subuh. Ya habis subuh saya mau ribut tuh pergi kerja. Ada yang hari Sabtu, yang goes. Masih Sabtu goes naik sepeda. Ada hari Minggu mancing. Ya Allah ya Robi, amang ngaji nggak ada sempetnya, tapi lempongan kondangan pakai rangkas nyampe. Biasanya rangkas nyampe. Mumpung ada masjid, biar rajin ke masjid. Mumpung banyak guru kita, biar rajin ngaji. Kita kalau udah nggak ruku kita ya Allah ngenes doang. Banyak banget orang kedar mulu ke masjid, nggak nyampe dia lewat-lewatin doang. Ada nggak begitu? Ada. Emang apa itu guru? Masjid dia lewat-lewatin doang. Karena masjid terlalu sungguh-sungguh nyari rezeki, lupa sama ibadah. Kata ulama, kalau orang ibadah, kalau misalnya orang nyari rezekinya sungguh-sungguh, tapi lupa mengaji, buta mata hatinya. Kalau buta mata hati, keder ke masjid. Pengajian keder. Emang iya? Contoh, di satu ada yang naik kuda, kudanya buta, yang naik melek.
Kudanya buta yang naik. Melek. Kalau yang kedua naik kuda. Kudanya melek, yang naik buta. Mendingan mana? Sebenarnya bukan mendingan. Kalau keduanya. Kalau bicara mendingan, lebih baik kudanya buta, yang penting yang naik melek, sebab kuda dikendalikan sama yang naik. Berapa banyak orang matanya buta tapi hatinya melek, hafal sama Quran 30 juz. Bukannya betul-betul pakai, betul-betul doang, bukan apaan. Aja ngomongin orang betul. Berapa banyak orang matanya buta tapi hatinya melek, hafal Quran 30 juz. Di kampung saya ada Angkong Haji Umar, udah nggak lihat 10 tahun tuh, masih subuh jalan derek, johor jalan derek. Kok bisa? Kan buta, hatinya melek. Tapi kalau yang ini udahnya melek, yang naik buta. Udah mau ke kanan dia tarik ke kiri, udah mau ke kiri dia tarik ke kanan. Kata kuda, gua mau kemana sih? Berapa banyak orang matanya melotot tapi nggak sampai ke masjid? Berapa banyak orang matanya melotot tapi nggak sampai ke majlis? Kenapa? Artinya buta. Kenapa bisa buta? Terlalu sungguh-sungguh nyari rezeki, lupa mengaji. Hidup mah nggak ada yang enak, semuanya sama. Ibu Sarwiti bikin sambal. Ibu Sarwiti bikin sambal. Bahannya cabai, bawang, tomat, terasi, garam, gula. Ya. Ibu Cem-Ceremen bikin sambal juga. Ibu Cem-Ceremen bikin sambal juga, bahannya cabai, bawang, tomat, terasi, garam, gula. Sama nggak? Dengan bahan yang sama, dengan cara buat yang sama, begitu jadi sambal rasanya masih sama nggak? Emang apa? Beda. Bisa beda? Ya tangan sama jadinya 5. Si Anu jadi ustad, tapi tenangnya beda. Si ibu ini rumah tangga, tapi ibu ini mah tenang, ibu ini mah beringsang banget. Sama-sama karyawan, ini karyawan gajinya 4 juta, ini karyawan gajinya 4 juta. Kalau kali ini wajib rajin waktu masih sempet ajak mana juga, ini mah kagak sempet mulu. Padahal sama. Kenapa bisa beda dengan bahan yang sama? Kenapa sambal Ibu Sarwiti sama Ibu Cem-Ceremen beda? Padahal bahannya sama, cara bikinnya sama. Kenapa? Sambal Ibu Sarwiti enak karena Ibu Sarwiti waktu megang cabe, mata lihat cabe, hati inget cabe. Waktu megang garam, mata lihat garam, hati inget garam. Megang terasi, mata lihat terasi, hati inget terasi. Itu yang bikin enak. Emang dapat duit yang 4 juta, hati ajak 4 juta. Emang makannya pakai ikan teri, hati ajak pakai ikan teri. Itu yang enak mah hidup. Kenapa Ibu Cem-Ceremen sambalnya gak enak? Ya bagaimana mau enak? Ya megang garam, ingat lakinya belum pulang-pulang. Kata dia, laki gua kemana ya? Gua WA checklist 1. Gua telepon dialihkan. Gua ada garamnya belum ya? Ya garamin lagi. Dan terasi sama kayak begitu. Anak gua kasihan amat, dia kerja kuliah PS2, kerja baru sebulan dok covid, gua kagak kerja lagi. Udah terasi belum ya? Dia terasi lagi. Bagaimana mau enak? Hidup kalau udah nggak menikmati dengan apa yang ada, udah kagak ada enaknya. Udah nggak enaknya. Maka nikmati hidup apa yang ada. Jalani hidup apa yang ada, insya Allah itu yang akan menjadi nikmat. Karena Allah Ta'ala yang mantesin. Apa yang Allah pantesin, pantes buat kita. Hidupnya kalau mantu aja pantes. Dia memang pantesnya pesek. Ya tuh, lu kalau nggak ada gingsul, cakep banget tuh. Emang pantes ada gingsulnya. Lu kalau putihan aja cakep, yang cakep hitamnya. Udah balik mantesin Allah. Allah bikin gunung, pantes nggak dilihatnya? Enak nggak dilihatnya? Banyak nggak manfaatnya? Enak. Allah bikin alis gini, emang pantas banget Allah bikin. Manfaatnya buat nahan bendungan. Kalau keringet pada gerojok, tahan ke alis. Jangan dikerok-kerokin. Jangan dikerok-kerokin, ya Allah, alis udah kayak sapu lidi. Kalau hujan rugi semuanya hujan. Ya Allah ya Rabbi, Allah yang bikin, Allah yang mantesin. Sama rizki juga Allah yang mantesin. Kita minta banyak kepada Allah nggak mau bagi. Itulah keadilan Allah, itulah kebijaksanaan Allah. Ngaji, jalanin perintah Rasul. 1, caji, ngaji, jangan berhenti mencari ilmu. Ada Allah yang ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.